Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya Taufik akan merangkum beberapa cerita misteri yang ada di negara Indonesia. Berikut 6 misteri Indonesia yang bikin penasaran dunia. Nusantara menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Ada jejak peradaban misterius, hewan-hewan dan tumbuhan aneh, kerabat nenek moyang manusia yang bertubuh mini, reruntuhan bangunan purba kolosal, dan benang merah sejarah Indonesia modern yang masih kusut. Pertanyaan yang belum terjawab itu tak hanya menerbitkan rasa penasaran penduduk Indonesia, tapi juga warga dunia. Misalnya, penduduk bumi yang bertanya-tanya kisah kapal hantu yang konon diawaki pelaut tanah air, atau terkait fakta bahwa nenek moyang penduduk sebuah negara di Afrika adalah segelintir perempuan asal Indonesia. Dan, ketika Bukit Batu yang dipenuhi semak belukar di Magelang, Jawa Tengah, yang ditulis Gubernur Jenderal Britania Raya, Sir Thomas Stamford Raffles dalam History of Java, ternyata adalah Candi Borobudur. Orang pun bertanya-tanya apakah gundukan batuan basalt di Cianjur sejatinya adalah piramida tertua di muka bumi. Berikut 6 misteri terkait Indonesia yang juga bikin penasaran dunia. 1. Kapal hantu orang Medan. Suatu hari di bulan Juni tahun 1947, dua kapal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka, City of Baltimore dan Silver Star, menerima pesan darurat dari kapal dagang milik Belanda, SS Orang Medan, atau Orang Medan. Seorang operator di kapal Orang Medan mengirimkan kode Morse. Isinya, semua awak kapal, termasuk kapten terbaring sekarat di ruang peta, chart room, dan anjungan. Mungkin semuanya telah meninggal dunia. Petik 2. Kemudian kalimat terakhir diterima, "Aku akan mati," seperti dikutip dari Daily Mail, Jumat, tanggal 4 Desember tahun 2015. Setelah itu pesan radio terputus. Pesan mengerikan tersebut juga didengar pos pemantauan milik Belanda dan Inggris yang ada di sekitar Selat Malaka. Kemudian, para operator radio penerima berusaha melacak sumber sinyal dan menentukan bahwa pesan tersebut datang dari SS Orang Medan, yang juga ada di Selat Malaka. Pemberitaan soal Orang Medan di koran masa lampau. Kapal Silver Star adalah yang terdekat. Nakodanya lalu memutar haluan mendekati lokasi Orang Medan. Mereka menemukan kapal itu terapung-apung di lautan. Yang mengerikan, jasad-jasad para krunya bertebaran di dek. Semuanya dalam kondisi mengerikan, mata terbelalak. Ekspresi ketakutan dan horor terlihat jelas dalam wajah-wajah beku. Pun dengan anjing kapal yang ditemukan mati. Awak kapal AS Silver Star yang melakukan pengecekan tak menemukan tanda-tanda kekerasan. Tak ada darah yang merembes, tiada tanda-tanda perlawanan. Kapten Silver Star memerintahkan agar tali pengeret dipasangkan ke Orang Medan, agar kapal tersebut bisa ditarik ke pelabuhan terdekat, agar aparat bisa menyelidiki apa gerangan penebar maut di bahtera tersebut. Namun, sebelum niatan itu terlaksana, asap tebal mengepul dari bagian kapal. Kemudian, ledakan terjadi. Orang Medan pun tenggelam. Semua bukti-bukti karam ke dasar laut. Legenda Orang Medan menyebar dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Dijadikan artikel majalah-majalah spesialisasi kisah misteri. Sebuah laporan resmi terkait kapal itu bahkan muncul dalam Proceedings of the Merchant Marine Council US Coast Guard edisi Mei tahun 1952. Hingga kini belum diketahui apakah Orang Medan kisah nyata atau bohong belaka. 2. Balok misterius terdampar di pantai-pantai Eropa. Benda persegi hitam, mirip talenan, terbawa ombak di seantero Eropa. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal. Hanya ada petunjuk kata, Cipetir,
yang tercetak di permukaan kenyal itu. Salah satu orang yang menemukannya, Tracey Williams, warga New Clyde, Cornwall, Inggris, berusaha memecahkan misterinya. Ia melacaknya dari kata cipetir. Hasil risetnya menemukan kata tersebut bersesuaian dengan nama sebuah kebun karet di Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia, yang beroperasi sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ketika Nusantara masih bernama Hindia Belanda. Dan ternyata, benda persegi itu sejatinya bukan karet, namun mirip gutta perca atau getah perca. Lateks koagulasi dari cairan getah murni yang dapat mengeras dan berasal dari pohon jenis Sapotaceae yang dapat dipadatkan, umumnya terdapat di semenanjung Malaysia. Pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, bahan itu digunakan sebagai insulasi kabel telegraf yang melintang di dasar laut. Williams lantas menyebarkan temuannya itu di laman Facebooknya. Orang-orang pun makin ramai merespons dan berbagi kisah cipetir temuannya. Ternyata benda persegi itu ditemukan tak hanya di Inggris dan Wales, tapi sampai di Shetland, Channel Islands, Spanyol, Prancis, Belanda, Jerman, Norwegia, Swedia, dan Denmark. Sejumlah orang juga melaporkan temuan karung dan gulungan karet. Diduga balok cipetir itu adalah tumpahan kargo kapal Jepang Miyazaki Maru yang tenggelam pada Mei tahun 1917 di tengah Perang Dunia. 3. Darah Indonesia di Madagaskar. Sejak lama Madagaskar menjadi daya tarik bagi para antropolog. Alasannya, pulau keempat terbesar dunia itu sebelumnya hanya dihuni hewan lemut. Selama ribuan tahun, tak ada manusia yang menjamahnya. Sebelum nenek moyang dari Indonesia tiba, Madagaskar hanya dihuni lemur. Reuters. Seperti dimuat situs sains.pisok.com, penelitian genetika yang dipimpin Murray Cox dari Massey University Selandia Baru mengungkap hal mengejutkan, bahwa nenek moyang penduduk Madagaskar adalah 30 perempuan. 28 diantaranya yang berasal dari Indonesia. Kok bisa? Petunjuk didapatkan dari uji DNA 266 orang dari 3 etnis Malagasy, orang asli Madagaskar, dan analisi mitokondria atau baterai sel yang gennya diwariskan dari ibu. Hal yang tak biasa tentang pulau ini adalah, Madagaskar terletak sangat jauh dari Indonesia. Ia juga dihuni belakangan, ketika sebagian besar dunia telah berpenghuni, kata peneliti dari Massey University Selandia Baru, Murray Cox, kepada situs Science Life Science. Para perempuan Nusantara itu datang ke pulau di pesisir benua Afrika itu pada 1200 tahun. Diduga, kapal mereka tenggelam kala itu. Simulasi komputer juga menunjukkan, pemukiman pertama di Madagaskar ada pada tahun 830 Masehi, saat yang bersamaan dengan berkembangnya perdagangan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di Sumatera. Tak hanya soal DNA, ada faktor lain yang menunjukkan kontribusi Nusantara, yakni bahasa. Dari segi linguistik, penduduk Madagaskar bicara dalam bahasa yang asal-usulnya bisa dilacak sampai Indonesia. Sebagian besar dari leksikon Maanyan, bahasa yang dipraktekkan sehari-hari di masyarakat yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, di wilayah pedalaman. Juga ditemukan segelintir bahasa yang akarnya dari Jawa, Melayu, atau Sansekerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gambang. Juga peralatan makan yang sangat tropis, sistem tanam padi, pisang, ubi jalar di sela-sela hutan. Bagaimana para perempuan ini sampai di Madagaskar, hingga kini masih jadi misteri besar. 4. Atlantis di Indonesia. Apa yang diungkap Plato dalam dialog Timaeus dan Kritias,
yang ditulis sekitar tahun 330 sebelum Masehi menjadi petunjuk yang memicu pencarian besar-besaran terhadap sebuah peradaban yang hilang, Atlantis. Menurut sang filsuf Yunani, Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules. Pulau berperadaban maju itu konon memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon, atau sekitar tahun 9.500 SM. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudera, hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Meski sejumlah orang menganggap apa yang diungkap Plato sebagai kiasan, sejumlah ilmuwan dan petualang berusaha menyibak lautan untuk mencari tahu di mana posisi Atlantis. Konon, lokasinya ada di Spanyol, Kepulauan Mediterania, Gurun Sahara, Amerika Tengah, Antartika, Afrika, atau Samudera Atlantik, yang namanya mirip. Namun, kata penulis Brasil Aricio Santos, Atlantis tak kunjung ditemukan karena mereka mencarinya di tempat yang salah. Atlantis berada di Samudera Hindia, di belahan lain bumi, kata dia. Pria berlatar belakang fisika nuklir itu menunjuk Indonesia sebagai lokasi persisnya. Dalam bukunya, Atlantis The Lost Continents Finally Found, Santos menggambarkan Atlantis berada di the most volcanic region in the world, alias daerah paling banyak gunung berapinya. Dan, seperti dikutip laman Atlan.org, faktanya Indonesia terdiri dari ribuan gunung berapi yang berubah menjadi pulau-pulau. Indonesia juga pernah mengalami bencana letusan Gunung Krakatau dan Tambora. Bahkan, Danau Toba di Sumatera adalah bekas salah satu kawah gunung berapi. Letusan beberapa gunung berapi secara bersamaan, kata Santos, menyelimuti permukaan bumi, mencairkan es dan memicu ombak raksasa yang menenggelamkan Atlantis. Benarkah demikian? 5. Piramida tertua di muka bumi. Pada tahun 1914, sejarawan Belanda, N.J. Krom terpukau saat melihat situs megalitikum di permukaan sebuah bukit di Cianjur, Jawa Barat. Sang ilmuwan menduganya sebagai kuburan. Sementara, warga lokal mengira itu istana Prabu Siliwangi yang gagal dibangun dalam waktu semalam. Ia sempat menuliskan temuannya itu di Rapporten van de Oude Indigediens. Namun, kemudian, situs itu sempat terlupakan. Pada 2011, Gunung Padang kembali jadi pusat perhatian. Saat itu, temuan tim peneliti katastrofi purba yang dibentuk kantor staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana mengungkapkan apa yang dilihat N.J. Krom baru sekedar permukaan. Hal menarik, kata mereka, sejatinya ada di perut Gunung Padang. Diduga, situs tersebut bukanlah bukit alami, melainkan sebuah bangunan buatan manusia masa lalu yang berperadaban maju, yang bentuknya pundek berundak mirip piramida. Jika terbukti, bisa jadi Gunung Padang adalah punden berundak terbesar di dunia. Juga mungkin yang tertua, dua batu berdiri, menhir, yang ada jelang teras pertama situs Gunung Padang diyakini sebagai pintu pembuka lawang dan memiliki cerita tersendiri. Cianjur, Jawa Barat, tanggal 20 September tahun 2014. Seperti dikutip Daily Mail, tanggal 2 April tahun 2015, ahli geologi, Denny Hilman meyakini, situs tersebut dibangun antara 9.000 hingga 20.000 tahun lalu. Jika benar, Gunung Padang lebih tua dari piramida Mesir yang dibuat pada 5.000 tahun lalu. Salah satu teras yang ada di areal situs Gunung Padang di Kampung Cimanggu, Cianjur, Jawa Barat, tanggal 19 September tahun 2014. Orang mengira masa prasejarah primitif, namun bangunan itu membuktikan anggapan tersebut salah, kata dia. Di tengah kontroversi dan perdebatan,
Hingga saat ini para ahli terus berusaha membuktikan keotentikan Gunung Padang. 6. Manusia Hobbit. Pada 2003, peneliti Indonesia dan Australia yang melakukan ekskavasi di Gua Batu Kapur Liang Bua menemukan fosil tengkorak kecil dan bagian rahang bawah. Meski mungil, ia memiliki susunan gigi dewasa. Tulang yang membatu itu diperkirakan berusia 180.000 tahun. Ini bukan tengkorak anak kecil, tapi sosok dewasa mini. Salah satu hominid atau makhluk mirip manusia dewasa terkecil yang pernah ditemukan, kata Mike Morwood dari University of Wollongong, Australia saat mengumumkan temuannya. Sejumlah fosil belulang lain kemudian diekskavasi dan diidentifikasikan sebagai spesies hominid yang disebut sebagai Homo floresiensis. Sejak penemuan tersebut, para peneliti berusaha menguak misteri asal-usulnya. Pada 2010, para ilmuwan mengungkap bahwa peralatan batu yang ditemukan di Flores menunjukkan bahwa nenek moyang manusia Hobbit tinggal di wilayah itu pada 1 juta tahun lalu. Kemudian, muncul dugaan bahwa nenek moyang Hobbit adalah Homo erectus, yang menuai perdebatan sengit soal peranannya dalam rantai evolusi manusia. Fosil Homo erectus yang ditemukan di Sangiran, wilayah tepi Bengawan Solo di Jawa Tengah pada abad ke-19 diduga berusia 1,5 juta tahun. Belakangan, seperti dikutip dari situs Live Science, para ahli menemukan peralatan dari batu yang diperkirakan berasal dari masa 118.194.000 tahun lalu. Peralatan itu diperkirakan milik kerabat misterius manusia. Namun, bukan Homo erectus atau Homo floresiensis. Mereka sama sekali berbeda, mungkin nenek moyang manusia Hobbit. Mungkin ada spesies hominid yang sama sekali berbeda di Sulawesi sebelum manusia modern datang menggunakan perahu sekitar 50.000 tahun lalu, kata pemimpin studi, Gerrit van den Berg, dari University of Wollongong, Australia, seperti dimuat Live Science tanggal 13 Januari tahun 2016. Para peneliti masih menguak misteri apa gerangan manusia purba yang membuat alat batu tersebut. Sekian cerita misteri yang dapat saya bagikan. Semoga kalian menyukai videonya. Jika kalian suka dengan videonya, alangkah baiknya klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggal cerita-cerita selanjutnya di channel ini, CTM Channel.